Kalau saya dulu, ketika saya kaget bangun, ya inilah teman-teman, saya belum tahu triknya, saya belum tahu tipsnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Yunizali Satria di channel YouTube Besar Epran. Nah, di sini masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD, teman-teman ya. Nah, sebelum memasuki videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan orang pintar atau orang yang hanya sekedar berbicara saja, teman-teman ya. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya rasakan baik dari awal terkenanya asam lambung GERD ini dan merasakan yang namanya sensasi horornya, dan hingga alhamdulillah saya sudah sembuh total, teman-teman ya. Nah, di sini saya kembali akan menjawab pertanyaan komentar dari kalian semua yang sudah komentar di channel YouTube saya, di video-video yang sudah saya sharing, teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin komentar, silahkan komentar. Saya akan usahakan selalu menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar ataupun saya akan buatkan langsung videonya seperti ini, teman-teman ya. Oke, nah di sini ada pertanyaan atau komentar dari @antoasmawi 3711. Saya sering kaget saat tidur bang, kalau bangun mulutnya pahit. Nah, sebenarnya ini juga sudah saya sharing juga, teman-teman ya. Nah, mungkin di video itu kalian tidak menontonnya sampai habis ataupun mungkin kurang detail, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anto Asmawi ini, teman-teman ya. Nah, teman-temannya, bagi penderita asam lambung GERD anxiety ini, baik itu tidur kurang nyenyak, kurang nyaman, tidur juga sebentar, dan juga saat kita juga tidur itu, saat kita bangun kita kaget, kita ketakutan. Ini sebenarnya sensasi yang memang dirasakan bagi penderita GERD dan juga ada anxiety-nya, teman-teman. Karena sensasi ini juga dirasakan oleh saya pada saat saya awal terkenanya GERD asam lambung ini, teman-teman ya. Jadi, nah di saat itu saya memang merasakan yang namanya tidur tidak nyenyak, tidur juga kita ketakutan, karena yang saya rasakan pada saat itu gas di dalam lambung kita, di dalam tubuh kita itu serasa penuh sekali, teman-teman. Bahkan untuk mengambil nafas plong itu sangat susah dan menimbulkan ketakutan bagi kita, teman-teman. Nah, hal inilah yang membuat kita juga di saat kita tidur, teman-teman ya, itu kita masih dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan was-was, dan masih di pikiran kita tuh masih overthinking, kita juga masih memikirkan yang namanya sensasi yang kita rasakan. Nah, hal inilah yang membuat di saat kita tidur itu kita tidak merasakan yang namanya tidur nyenyak, kita tidak merasakan yang namanya deep sleep ataupun tidur nyenyak tadi, teman-teman ya. Jadi hal inilah yang harus diatasi terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di saat kita tidur itu kita harus pikirannya tenang, kita pikiran positif, kita harus rileks, dan yang pastinya teman-temannya di saat kita tidur itu jangan memikirkan sensasi, teman-teman. Jangan memikirkan sensasi, jangan overthinking, kita terus berpikir positif, teman-temannya, bahwasanya kita tidur itu ya ingin istirahat, ingin tenang, dan juga ingin tidur nyenyak seperti itu, teman-temannya. Tapi ini memang saya rasakan dulu, teman-teman, karena pada saat awal-awal kita terkena GERD asam lambung anxiety ini, memang hal inilah yang memang jadi permasalahan atau problem bagi kita, teman-teman. Nah, cara mengatasinya yang sudah saya alami, alangkah baiknya sebelum tidur itu kita isi dulu perut kita, teman-temannya, dalam artian perut terisi, teman-temannya, yang membuat lambung juga tenang, lambung juga tidak merasakan yang namanya sakit. Dan saya juga waktu itu, teman-temannya, sebelum tidur saya minum air hangat kuku, dan juga pas awal-awal itu lagi memang sensasi gasnya tinggi, itu saya minum antasida, teman-teman, minum antasida ataupun polisilin, teman-teman ya. Nah, jadi hal inilah yang menetralisir gas yang berlebihan tadi, teman-teman. Jadi sebelum tidur juga kita afirmasi juga diri kita tenangkan diri kita,
banyak sekali caranya teman-teman ya. Bisa dengan cara kita memotivasi diri kita, baik itu kita juga bisa mendengarkan zikir, sholawat, ataupun ceramah-ceramah dari para ustadz, atau juga afirmasi penyemangat untuk tubuh kita, dan juga bisa juga dengan cara mendengarkan musik seperti itu teman-teman ya. Nah, sebelum tidur kita afirmasi diri kita teman-teman, bahwasannya ya tidak apa-apa, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa tidur rileks, kita tidur nyaman, seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya dulu ketika saya kaget bangun, ya inilah teman-teman, saya belum tahu triknya, saya belum tahu tipsnya teman-teman. Bahkan saat saya awal-awal terkena GERD asam lambung ini, saya tidur pun menggunakan satu bantal teman-teman. Nah, ini trik juga ataupun tips juga untuk teman-teman semuanya untuk tidur nyenyak teman-teman, karena ketika asam lambung kita masih tinggi, masih gas tadi juga masih tinggi teman-teman ya, alangkah baiknya teman-teman tidur itu untuk posisi kepala teman-teman ya, untuk posisi kepala, untuk posisi bagian tubuh kita itu lebih tinggi daripada perut kita teman-teman. Jadi di saat kondisi kepala kita itu lebih tinggi daripada bagian tubuh kita, bagian lambung kita, perut kita teman-temannya, nah kita akan merasakan lebih nyaman teman-teman. Kalau saya dulu dan sampai saat ini masih saya lakukan, meskipun tidak separah dulu. Kalau dulu itu teman-temannya, saya tidur pun pernah saya lakukan, tidur pun saya tidur duduk teman-teman, karena pada saat itu memang asam lambung dan gas saya itu sangat tinggi teman-teman. Karena hal inilah yang membuat saya terus yang namanya was-was, ketakutan, cemas, dan tidur pun tidak nyenyak teman-teman ya. Nah, jadi hal inilah yang saya lakukan tidur teman-teman ya. Jadi kepala kita itu posisinya jauh lebih tinggi daripada lambung ataupun perut kita teman-teman. Jadi ketika asam lambung itu tinggi, ya itu tidak sampai ke tenggorokan, tidak naik, dan juga tidak reflux seperti itu teman. Jadi tetap di posisi di lambungnya itu teman-teman. Nah, hal inilah yang saya lakukan dan sangat efektif untuk saya juga. Selebihnya ya itu tadi teman-teman, kita minum air hangat kuku, kita juga bisa mengatasinya dengan cara minum antasida, polisilin, banyak sekali cara-caranya teman-temannya. Jadi hal inilah yang saya bisa sharing ke kalian semuanya untuk mengatasi kalau kita tidur itu belum nyenyak, masih ketakutan, masih was-was, dan juga tidur juga sering kaget seperti itu teman. Karena di pikiran kita itu masih terlalu overthinking teman-teman, masih overthinking, kita belum relax. Nah, hal inilah yang bisa saya sharing supaya bisa mengatasi tidak nyamannya kalian saat ingin tidur nyenyak tadi teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini menjawab pertanyaan dari @antoasamawi3711 ini teman-teman ya. Nah, mungkin itulah penjelasan jawaban yang saya bisa sharing tentang pengalaman yang sudah saya rasakan di saat mengatasi tidur tidak nyenyak, tidur sulit, tidak nyaman seperti itu teman-teman. Itulah yang saya sharing dan saya lakukan sampai saat ini teman-teman ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini membantu dan memotivasi kalian semuanya teman-teman ya. Untuk teman-teman juga alangkah baiknya di like, di share, dan di komen. Bagi teman-teman juga yang ingin komentar, silakan komentar. Saya akan usahakan selalu menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar ataupun saya akan buatkan videonya langsung seperti ini teman-teman ya. Dan yang pastinya jangan lupa di subscribe teman-teman ya, biar saya tambah semangat lagi untuk sharing, untuk berbagi, untuk membuat kalian semuanya bangkit dan termotivasi untuk sembuh total teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini. Stay safe, sayangi diri kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.